Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas koneksi antar materi modul 1.2 dalam refleksi model 4P, saya Sumartini, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan fasilitator Bapak Wahyu Eko Ramadan dan pengajar praktik Ibu Titi Rusyanti, akan menerangkan tentang alur dan keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Yang pertama, tentang peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, dalam mempelajari modul 1.1, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan acuan untuk pendidik, dan modul 1.2 sebagai nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, memahami filosofi Ki Hajar Dewantara tentang guru menghamba kepada murid dan pendidikan harus berpusat kepada murid. Yang ketiga, momen yang paling penting adalah bagaimana cara menganalisis nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara. Kemudian momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah mengkoneksikan antara belajar yang diselaraskan dengan budaya. Yang kedua, menerapkan aksi nyata, melakukan aktivitas belajar melalui eksplorasi konsep dan ruang kolaborasi virtual dalam waktu yang singkat. Kaitan antara pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 bagi saya adalah relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpusat kepada murid berkaitan erat dengan nilai-nilai guru penggerak, yaitu salah satunya adalah berpihak kepada murid. Kedua, untuk mewujudkan nilai dan peran guru penggerak, seorang guru dituntut menerapkan pembelajaran sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, bagaimana tentang perasaan saya ketika mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2. Nah, saat momen itu terjadi, saya merasa seperti guru yang harus seperti spons yang selalu menyerap pengetahuan baru dengan cepat dan efisien. Hal ini penting karena dunia pengetahuan terus berkembang, dan guru yang memberikan pendidikan yang relevan dan mutakhir pada siswa harus selalu siap untuk memperbaharui pengetahuannya. Yang ketiga, pembelajaran bagi saya sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa anak dituntut untuk patuh pada aturan belajar dengan cara menyelesaikan materi pelajaran secara keseluruhan. Kedua, pembelajaran yang berpusat kepada guru. Dan yang ketiga, tidak ada keterkaitan antara materi dan budaya. Tetapi kemudian sekarang saya berpikir bahwa anak dituntun untuk menyelesaikan belajarnya sesuai dengan bakat dan minat murid untuk mewujudkan manusia seutuhnya. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang harus berpusat kepada murid. Dan yang ketiga, saya merasa ada keterkaitan antara budaya dan materi di setiap mata pelajaran. Penerapan ke depan sebagai rencana saya, yang pertama, sebagai guru penggerak saya akan terus berkolaborasi dengan guru-guru lainnya dan berbagi ide-ide serta praktik terbaik. Ini akan membantu saya mendapatkan sudut pandang yang beragam dan menginspirasi perubahan positif. Yang kedua, sebagai guru penggerak, saya akan terus mencoba pendekatan pendidikan baru dan inovatif, memberikan teladan kepada rekan guru dan siswa tentang pentingnya berpikir kreatif dan beradaptasi dengan perubahan sehingga bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang baik. Demikian refleksi model 4P saya tentang rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2. Terima kasih telah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.